Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal mengupdate salah satu koin yaitu BitGearbrise. Dimana sekarang ini banyak sekali nih informasi-informasi mengenai koin BitGearbrise, baik informasi positif maupun bad issue. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk saat ini gue buka langsung di Coin Market Cap ya untuk koin BitGear-nya, dan ternyata per hari ini pun koin BitGear mengalami kenaikan 1,10%. Ya, walaupun tadi kenaikannya 3%, ternyata di sini agak sedikit volatile juga nih untuk koin BitGear saat ini. Ya, mungkin di sini kenapa koin BitGear mengalami kenaikan karena adanya beberapa informasi-informasi positif dengan koin BitGear terdaftar di beberapa bursa. Dan selain itu mungkin juga koin BitGear sekarang mengalami kenaikan karena terkerek nih oleh altcoin ataupun market cryptocurrency yang saat ini mengalami pertumbuhan. Karena melihat dari market cap global industri cryptocurrency saat ini pun itu mengalami pertumbuhan dari 1,1 triliun menjadi 1,2 triliun US dollar. Mungkin ini pun dari koin BitGear terdampak ya, sehingga sekarang mengalami kenaikan di atas 2%-an, bahkan hampir 3%. Oke, jadi dari pembahasan gue yang kemarin mengenai updatean koin BitGear, ya ternyata banyak sekali tuh pertanyaan-pertanyaan tentang koin BitGearbrise. Jadi ada beberapa pertanyaan, cuman gue tidak bisa membahas secara keseluruhan gitu ya, dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan mengenai pembahasan koin BitGearbrise. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan saja yang bakalan gue ambil. Jadi untuk pertanyaan pertama, jadi kurang lebih pertanyaannya itu adalah, Bang, ada apa dengan koin BitGear? Oke, untuk koin BitGear sendiri sebetulnya tidak ada masalah ya, dengan project juga itu dijalankan sesuai dengan peta jalan dan juga roadmapnya. Dan itu sangat konsekuen sekali, dan tim dan juga developer koin BitGear tetap komitmen. Ya, karena sebelumnya pun sering sekali gitu diumumkan bahwa tim dan juga developer itu akan mengerjakan sesuai apa yang telah dituangkan di dalam peta jalan koin BitGearbrise. Dan itu memang selalu dijalankan. Dan untuk informasi yang kedua, katanya koin BitGear akan scam pada akhirnya. Nah, mengenai scam itu terserah kalian ya. Untuk gua sendiri, gua masih tetap percayalah bahwa koin BitGear ini tidak bakalan scam. Ya, dan umur koin BitGear gua rasa ini bakalan panjang karena memiliki peta jalan yang cukup detail dan juga cukup panjang sekali gitu. Jadi gua rasa selama roadmap itu belum dikerjakan semua, koin BitGear masih memiliki beberapa project dan juga target, lalu tujuannya itu sangat-sangat positif. Dan untuk informasi yang terakhir ya, adanya sebuah pertanyaan. Jadi koin BitGear katanya nih, ini bad issue menurut gua. Jadi koin BitGear pada akhirnya juga bakalan migrasi. Wow, gue sendiri pun tidak memiliki pikiran bahwa koin BitGear bakalan migrasi. Dari mana sumbernya gitu? Sehingga ada salah seorang yang bertanya, Bang, koin BitGear bakalan migrasi ya? Nah, dari mana gitu isu tersebut ya? Mungkin ya itu boleh-boleh saja buat kalian yang memang melakukan sebuah pertanyaan bahwa koin BitGear ini katanya bakalan migrasi, atau mungkin apakah BitGear bakalan migrasi? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Jadi gue di sini hanya sedikit meluruskan dan juga memberikan suatu jawaban sesuai dengan perspektif gue sendiri ya, dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan kepada gue. Jadi thank you juga buat kalian yang sudah melakukan suatu pertanyaan gitu ya. Jadi sedikit banyaknya gue bakal menjawab. Jadi yang paling krusial sekali mengenai migrasi ini, memang banyak sekali ya isu-isu migrasi itu sekarang mulai nih bertebaran di beberapa media gitu ya. Dan salah satunya dari beberapa army-army yang mungkin itu antara suka dan tidak suka terhadap koin BitGear, sehingga menyebarkan bad issue ya, terutama mengenai migrasi tersebut. Untuk migrasi, gua sendiri ya, gua tidak percaya dan juga gua tidak memiliki pikiran bahwa koin BitGear bakalan migrasi. Yang pertama, dari mana gua sangat percaya, dari total supply koin BitGear tidak terlalu banyak-banyak banget ya. Jadi total supply dari koin BitGear ini sama dengan total supply-nya si token Shiba Inu. Token Shiba Inu saja sampai dengan saat ini itu tidak ada isu-isu negatif ya mengenai migrasi gitu. Jadi nggak ada planning, nggak ada rencana bahwa Shiba bakalan migrasi. Dan begitu pun dengan koin BitGear ya. Jadi apalagi koin BitGear yang kita lihat dari total supply antara BitGear dengan Shiba ini sama, 1 kuadriliun. Sementara dari pembakaran, dari total pembakaran koin BitGear dengan Shiba itu jauh sekali. Lebih banyak total pembakaran yang telah dihasilkan oleh koin BitGearbrise. Karena untuk Shiba saja hanya masih di bawah 50%. Terlebih untuk BitGear sudah melampaui setengah total supply-nya yang sudah dibakar. Dan untuk yang ketiga, kenapa gue semakin kuat bahwa BitGear tidak bakalan migrasi, adanya sebuah mekanisme buyback and burn. Bahkan buybacknya itu sampai jutaan US dollar. Jadi itu akan menjadi sia-sia ketika koin BitGear pada akhirnya bakalan migrasi. Jadi gue rasa koin BitGear tidak bakalan migrasi, tetapi tergantung kalian. Apakah kalian akan mempercayai dengan bad issue yang sekarang telah menimpa terhadap koin BitGear, terutama isu mengenai BitGear bakalan migrasi? Itu terserah kalian. Untuk gua sendiri, gua tidak percaya bahwa koin BitGear bakalan migrasi, dan sekalipun ternyata koin BitGear terjadi melakukan sebuah migrasi ya dari BitGear P1 menjadi P2, gua bakalan tinggalkan koin BitGearbrise 100%. Itu bakalan gua jual aset gua mengenai koin BitGear ya,
100% tidak bakal gua sisakan. Ya, jadi gua rasa untuk koin BitGert tidak bakalan migrasi, dan banyak juga sih sebetulnya sumber-sumber yang bisa menguatkan kita bahwa koin BitGert tidak bakalan migrasi. Jadi untuk yang terakhir, kenapa semakin kuat bahwa koin BitGert tidak bakalan migrasi? Blockchain koin BitGert itu sudah mainnet, ya, dan bahkan sudah banyak sekali token-token project yang masuk ke dalam ekosistemnya koin BitGert, guys. Jadi gua rasa fix 100% koin BitGert tidak bakalan migrasi. Dan apabila buat kalian yang mengajukan suatu pertanyaan mengenai migrasi dan ternyata kalian tonton video gue yang saat ini, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar apabila dari diri kalian masih ada unek-unek yang harus kalian pertanyakan mengenai koin BitGert, guys. Sekalipun gue memang bukan orang dalam dari koin BitGert, tetapi ya itulah perspektif gue sendiri, apa yang telah gue lihat mengenai pekerjaan dan juga roadmap yang telah dijalankan oleh tim dan juga developer koin BitGert, guys. Dan ternyata bukan ini saja ya mengenai pembahasan kita kali ini terkait adanya beberapa pertanyaan, dan sebetulnya ada juga nih informasi-informasi positif dari koin BitGert, guys. Dan untuk informasi lebih lengkap lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, sekarang kita masuk ke akun Twitter resminya si koin BitGert, guys. Di sini kita bisa melihat dari total followers koin BitGert ternyata mengalami pertumbuhan. Sebelumnya itu di 612.000 sampai 615.000-an followers, ternyata sekarang sudah di 622,1 ribu followers. Dan di sini adanya sebuah postingan sekitar 22 jam yang lalu, ternyata koin BitGert telah terdaftar di Coinway. Ini tentu dong ya informasi positif dengan koin BitGert, walaupun kelas exchange tersebut adalah exchange ecek-ecek gitu ya. Tetapi setidaknya dengan adanya listingan tersebut, koin BitGert akan dikenal secara luas ya, karena belum tentu nih para user Coinway tersebut sampai dengan saat ini sudah tahu adanya koin BitGert. Tetapi dengan adanya sebuah listingan seperti ini dari user-user Coinway yang sebelumnya tidak mengetahui apa itu koin BitGert, tetapi sekarang dengan adanya sebuah listingan koin BitGert di exchange tersebut, untuk user-usernya agak sedikit mengetahui, oh ternyata koin BitGert tuh ini, oh ternyata koin BitGert pun projectnya seperti ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi menurut gue ini adalah salah satu informasi positif, walaupun exchange tersebut adalah masuk ke dalam kategori exchange ecek-ecek. Dan informasi selanjutnya, sekitar 23 jam yang lalu ternyata koin BitGert pun terdaftar juga di Coinrabbit ya. Mungkin ini pun sama halnya seperti terdaftar di Coinway. Jadi sama halnya itu dalam artian ya, dengan beberapa user di Coinrabbit tersebut sebelumnya tidak mengenal dengan koin BitGert, tetapi dengan adanya sebuah pendaftaran koin BitGert di exchange tersebut, dengan beberapa user itu akan mengetahui, oh ternyata seperti ini koin BitGert, dan inilah project-project unggulannya dari koin BitGert, guys. Dan di sini juga adanya sebuah announcement ya mengenai koin BitGert akan terdaftar juga di Poloniex sekitar tanggal 6 April. Jadi kemungkinan besok koin BitGert ini akan terdaftar di Poloniex. Jadi sudah ada 3 exchange nih yang bakalan mendaftarkan koin BitGert, guys. Dan selain postingan tersebut, di sini pun dari kemitraan ya ataupun kerjasama ini tetap dilakukan juga dan juga dijalankan oleh tim dan juga developer koin BitGert, guys. Jadi sekarang koin BitGert dengan CryptoDo telah berhasil bekerja sama ya. Semoga saja kerjasama ini bisa menguntungkan dari kedua belah pihak antara BitGert dan juga CryptoDo tersebut. Dan di sini mengenai Qbryce ya ataupun mobil EV-nya dari project koin BitGert ini telah gua bahas ya. Jadi buat kalian yang memang belum tahu, silahkan kalian tonton di video gua mengenai pembahasan mobil tersebut. Dan di sini pun ada Gitblocks ya. Jadi untuk Gitblocks juga ini telah mengintegrasikan rantai BitGert BRC20 dan juga telah melakukan suatu kerjasama ya. Jadi memang sekarang ini ya mengenai project dari koin BitGert ini real 100% tetap dijalankan. Walaupun mungkin hasilnya belum kelihatan ya, tetapi setidaknya beberapa project ini jalankan dulu gitu sebelum kita mendapatkan suatu hasilnya. Karena hasil itu akan ketahuan, hasil itu akan terjawab ketika project ini sudah dilakukan. Dan dengan perjalanan-perjalanan mengenai kemitraan, listingan, integrasi, ini bisa menghasilkan nilai yang cukup positif untuk koin BitGert, terutama mengenai harga koin BitGertnya itu sendiri. Dan selain itu mengenai kemitraan, di sini juga koin BitGert pada tanggal 3 April telah berhasil melakukan suatu kemitraan dan sekaligus mengintegrasikan rantai BitGert BRC20. Jadi BitGert X Treasure NFT ya. Semoga juga nih ini kerjasama yang baik dan juga bisa menghasilkan nilai positif dari kedua belah pihak. Dan selain itu di sini juga pada tanggal 3 April ternyata adanya sebuah announcement bahwa koin BitGert bakalan terdaftar di exchange Dipcoin Daily. Wow, ini luar biasa juga ya. Ternyata koin BitGert masif nih ya terdaftar di beberapa exchange. Jadi kurang lebih ada sekitar 4 exchange yang akan mendaftarkan koin BitGert, guys. Dan ada sekitar 2 kemitraan ataupun project yang telah bekerja sama dengan koin BitGert, guys. Dan mengenai harga koin BitGert saat ini, sekarang kita cek nih mengenai grafik ataupun mengenai chart ya dari koin BitGert, dan juga ada oret-oretan yang telah gua buat. Dan untuk gua sendiri ya terhadap koin BitGert, jadi ada juga sih beberapa orang yang bertanya juga, "Bang, apakah lo masih tetap akan share koin BitGert?"
Ya, gue tergantung ya, ketika memang price action dan juga entry bisa ideal gitu. Jadi menurut gue ketika memang ada peluang untuk kita bisa entry atau kita bisa masuk dan harga tersebut adalah harga ideal ya. Jadi mungkin juga gue bakalan share koin Bitger Brass. Dan untuk gue sendiri, gue bakalan tambah muatan untuk koin Bitger ketika memang harganya itu di garis berwarna biru. Ya, sekitar di 38 atau mungkin di 39 ya, intinya di garis-garis berwarna biru ini gue bakalan tambah muatan. Tapi sekali lagi gue tidak sarankan untuk kalian ikut-ikutan ya untuk membeli koin Bitger Brass, karena gue tidak bertanggung jawab atas kerugian yang kalian alami. Gue hanya sekedar memberikan suatu informasi-informasi aja yang terupdate dan juga terbaru dari koin Bitger Brass. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye bye.